Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan ayat yang ke-116 dan 117 dari surat Al-Baqarah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, dan mereka berkata, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, Allah memiliki anak. Subhanahu, maka maha suci Dia, ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, seluruhnya tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan apabila ia berkehendak tentang suatu perkara, maka sesungguhnya hanyalah ia tinggal mengucapkan jadilah, maka itu akan terjadi. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan dari al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar atas yang demikian itu terhadap mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersabar atas ucapan-ucapan mereka yang meyakini bahwasanya Allah itu memiliki anak. Maka Allah sabar atas ucapan mereka. Qad halima alaihim, sungguh Allah tetap santun terhadap mereka. Wa afahum, dan memaafkan mereka. Wa razaqahum, dan tetap memberi rizki mereka. Ma'atanaqqusihim iyyah, bersamaan dengan perendahan mereka terhadapnya. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rizki kepada mereka meskipun mereka telah berbuat yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, Subhanahu, ay tanazzaha wa taqaddasa, Allah tersucikan, an kulli ma wasafahu bihil musyrikun, dari apa-apa yang orang-orang musyrik mensifatinya, wadh-dhalimuna, dan juga orang-orang zalim, mimma la yaliqu bi jalalihi, dari apa-apa yang
tidak layak dengan kemuliaannya. Ya, memiliki anak itu adalah perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan makhluk. Bagi makhluk memiliki anak itu adalah suatu kesempurnaan. Manusia tidak memiliki anak itu kekurangan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak itu adalah kekurangan. Dan itu bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meyakini Allah memiliki anak, ini adalah perbuatan yang merendahkan Allah, sehingga Allah mensucikan dirinya. Subhanahu, maha suci Ia, maha suci Allah, suci dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, apa yang disifatkan oleh orang-orang zalim. Fasubhana, maka maha suci man, siapa, lahul kamalul mutlak, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang baginya lah kesempurnaan mutlak, min jami'il wujuhi, dari semua sisinya, alladzi la ya'tarihi naqsun, yang tidak disisipi kekurangan, biwajhin minal wujuhi, dari sisi yang ada, di satu sisi dari sisi yang ada. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan mutlak yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Sama sekali tidak ada kekurangan dari semua sisinya, dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah, maupun dari sisi asma wa sifat. Allah maha sempurna, beda dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dengan mengucapkan subhanah. Kemudian wa ma'araddihi liqaulihim, bersamaan dengan bantahan Allah terhadap ucapan mereka, aqamal hujjata wal burhana ala tanzihihi an dzalik. Allah menegakkan hujjah dan bukti atas pensucian dirinya dari yang demikian itu, pensucian diri dari memiliki anak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka dengan menegakkan hujjah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Faqala, maka Allah berfirman, bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya lah seluruh langit dan bumi, miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Bagaimana penjelasannya? Kita baca dulu penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Ay jami'uhum milkuhu wa abiduhu, yaitu seluruh mereka, siapapun yang ada di langit dan di bumi, seluruh mereka itu adalah milik Allah. Wa abiduhu, dan hamba Allah, yatasarrafu fihim tasarrufal maliki bil mamaliki. Allah mampu untuk memperlakukan, bertindak atas mereka sebagaimana tindakan seorang raja kepada yang dikuasainya, atau seperti tindakan tuan terhadap budaknya.
Sebagaimana seorang tuan yang menguasai seorang budak, maka tuan itu mampu untuk bertindak sekehendaknya terhadap budaknya. Demikian pula dengan seorang raja yang memiliki kekuasaan, maka dia mampu untuk melakukan apapun terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Nah ini, maka seluruh makhluk yang di langit dan di bumi itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mampu bertindak apapun sesuai dengan keinginannya terhadap seluruh makhluknya. Wa hum qanituna lahu, dan mereka seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi qanitun, yaitu tunduk kepadanya, musakharuna tahta tadbirihi, mereka semua dikuasai di bawah penguasaan Allah, di bawah pengaturannya. Fa idza kanu kulluhum abidahu, maka apabila mereka semua itu hambanya, muftaqirina ilaihi, yang butuh kepadanya, kepada Allah, wa huwa ghaniyun anhum, dan dia tidak butuh terhadap mereka, fa kaifa yakunu minhum ahadun, maka bagaimana mungkin ada di antara mereka seorang yakunu lahu waladan, yang menjadi anak bagi Allah. Ya, karena apa, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan mereka anak Allah itu adalah di antara makhluk-makhluknya. Orang-orang Nasara meyakini Isa adalah anaknya Allah. Isa manusia bukan? Manusia. Termasuk penduduk bumi, iya. Sedangkan orang Yahudi meyakini malaikat itu adalah anaknya Allah. Malaikat makhluk Allah, iya. Termasuk penduduk langit, iya. Ya. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi memiliki anak yang termasuk penduduk keduanya? Wal waladu, karena anak itu labudda an yakuna min jinsi walidihi, yang namanya anak itu harusnya sejenis dengan orang tuanya. Li'annahu juz'un minhu, karena ia termasuk bagian darinya. Anak itu termasuk bagian dari orang tua. Nah ini, anaknya manusia, bapaknya Tuhan. Anaknya malaikat, bapaknya Tuhan. Anaknya penduduk langit dan bumi, bapaknya penguasa langit dan bumi. Maka ini sungguh hal yang tidak masuk akal. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu adalah hamba Allah, dan hamba itu bukan anak. Beda status, jauh. Hamba itu memiliki Tuhan, sedangkan yang namanya anak itu paling tidak sejenis dengan orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya raja, minimal anaknya nanti menjadi pangeran. Ya. Nah ini bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, memiliki anak yaitu penduduk langit atau penduduk bumi? Maka ini adalah bantahan terhadap mereka yang meyakini Allah memiliki anak. Ya. Jadi
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya lah seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah berarti bukan anak Allah. Tidak ada satupun anak Allah Subhanahu wa taala. Terlebih memiliki anak itu termasuk di antara perendahan terhadap Allah, bukan pemuliaan. Allah Ta'ala al-Malikul Qahiru, dan Allah Ta'ala adalah Raja yang memiliki, Al-Qahir yang maha perkasa. Wa antum al-mamlukun al-maqhurun, sedangkan kalian itu yang dikuasai, ya kalian itu yang dimiliki. Wa huwal ghaniyyu, dan dia maha kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian maha fakir, ya kalian orang-orang yang fakir. Fa kaifa ma'a hadza yakunu lahu walad, maka dengan hal ini bagaimana mungkin ia memiliki anak? Hadza min abtalil batili wa amsajihi, maka ini termasuk di antara kebatilan yang paling batil dan yang paling buruk, ya. Dan termasuk di antara keyakinan yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu konsekuensinya berat, karena termasuk di antara bentuk penyimpangan terhadap tauhid, ya, tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta. Allah Al-Ahad yang Maha Esa. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Jelas ini ketegasan yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, surat yang kita hafal semua, yang dengan tegas menunjukkan bahwasanya Allah itu tersucikan dari memiliki anak maupun diperanakkan. Lalu bagaimana mungkin ada yang meyakini Allah memiliki anak? Jelas ini adalah keyakinan yang kufur. Kemudian wal qunutu naw'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullul lahu qanitun. Kullul lahu qanitun. Seluruhnya, yaitu seluruh penduduk langit dan bumi itu kepadanya tunduk. Maka al-qunutu, tunduk, naw'an, itu ada dua macam. Ketundukan seorang makhluk kepada Tuhannya itu ada dua macam. Qunutun amun, yang pertama kunut umum, ya, tunduk secara umum. Wa huwa kunutul khalqi kullihim, yaitu ketundukan seluruh makhluk tahta tadbiril khaliq, di bawah pengaturan sang pencipta. Apa artinya? Kita semua tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur kita. Kapan kita sakit, ya kita nggak bisa mengatur diri kita. Kapan kita sembuh, kita nggak bisa menghendaki dengan diri sendiri untuk sembuh ketika Allah mentakdirkan kita sakit. Kapan kita mendapatkan ujian, kapan kita mendapatkan nikmat, kita semua tunduk kepada Allah. Yang kita bisa hanya berusaha dan berdoa. Adapun hasilnya, maka Allah yang menghendaki dan mengaturnya. Nah ini ketundukan secara apa? Umum. Seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tau'an wa karha, baik dia itu rela maupun dia benci. Ya, orang tidak mau sakit, tapi kalau Allah sudah takdirkan sakit, pasti sakit.
Orang tidak mau tertimpa musibah, tapi ketika Allah tetapkan baginya musibah, pasti terkena musibah. Dia tidak bisa keluar dari itu. Mau berbuat apapun tidak akan mungkin dia bisa lakukan, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketundukan yang apa? Umum. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita suka maupun tidak suka, kita dipaksa untuk tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, wa khasun, tunduk khusus, wa huwa qunutul ibadati, yaitu ketundukan dalam beribadah. Nah, kalau ini tidak semua manusia mau. Tidak semua manusia yaitu apa? Berkehendak atau ingin. Contohnya apa? Ibadah, sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat. Maka hanya orang-orang yang memiliki ketundukan khususlah yang mampu mengerjakan sholat, yang bisa mengerjakan sholat. Ya, dalam masalah-masalah syar'i, dalam masalah-masalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya orang-orang khususlah yang tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Fannaul awwalu, adapun maka jenis yang pertama, ketundukan yang pertama, yaitu tunduk apa tadi? Umum. Tunduk yang umum tadi, kama fi hadhil ayah, inilah yang ada di dalam ayat. Jadi wa kullul lahu qanitun, ini adalah ketundukan secara umum. Tunduknya manusia terhadap ketetapan Allah, tunduknya seluruh makhluk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar darinya, seorang makhluk pun, gak ada seorang makhluk pun yang bisa keluar dari ketundukan ini. Dan ini terkait dengan masalah al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nau'u tsani, sedangkan jenis yang kedua, ketundukan yang kedua, yaitu ketundukan khusus, kama fi qaulihi ta'ala, maka ini seperti di dalam firman Allah ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaknya kalian berdiri menghadap kepada Allah qanitin, dengan penuh ketundukan. Yaitu apa? Salatlah kalian dengan tunduk. Nah, kalau ini khusus, yang mengerjakan, yang tunduk patuh untuk mengerjakan salat, itu tidak semua manusia, hanya orang-orang tertentu saja. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini mirip dengan pembahasan yang mungkin sering kita dengar, yaitu al-iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ada dua, kehendak Allah yang sifatnya kauni, ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Maka semua tidak bisa keluar dari ketetapan Allah, semua tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan yang kedua, iradatun syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Allah menghendaki kebaikan pada hamba-hambanya. Allah menghendaki hambanya beramal saleh. Allah menghendaki hambanya beriman kepadanya. Tapi ternyata tidak semua hamba beriman kepada Allah, tidak semua hamba beribadah kepada Allah, tidak semua hamba berbuat baik. Maka dari itu, kehendak Allah yang sifatnya syar'i ini hanya berlaku bagi sebagian manusia saja, hanya sebagian orang-orang yang beriman saja. Ya, tidak seluruhnya itu menjalankannya. Tidak seluruhnya menjalankan kehendak Allah yang syar'i. Adapun kehendak Allah yang kauni, yang sifatnya takdir tadi, maka seluruh manusia tidak ada yang bisa keluar darinya. Nah, ini persis dengan apa? Al-qunut tadi, ketundukan.
Ketundukan yang umum ini berlaku bagi semua makhluk yang tidak bisa keluar dari ketetapan dan takdir Allah, dan ketundukan yang khusus itu hanya hamba-hamba Allah saja yang mau tunduk untuk beribadah kepadanya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Badi', apa itu badi'? Ai khaliquhuma, yaitu pencipta keduanya. Ya. Badi itu maknanya khaliq, pencipta keduanya, langit dan bumi. Ala wajhin, di atas sisi qad atqanaha, yang Allah telah kokohkan, wa ahsanaha, dan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keduanya dalam bentuk yang kokoh dan sempurna dan indah. Tidak ada sedikit pun kecacatan di dalam penciptaan langit dan bumi. Ala ghairi misalin sabaqa, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bumi dan langit ini istimewa. Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi benar-benar ciptaan Allah yang pertama. Wa idza qada amran, dan apabila ia berkehendak tentang suatu urusan, fa innama yaqulu lahu, maka hanyalah tinggal ia mengucapkan kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Fala yasta'si alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu bantuan. Wala yamtani'u atau wala yumtana'u minhu, dan juga tidak ada yang menghalanginya. Ini yang menunjukkan apa itu kekuasaan Allah itu mutlak. Kekuasaan Allah itu mutlak. Seluruh langit dan bumi berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi kembali kepada apa yang mereka tuduhkan di awal ayat 116. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu penguasa langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi tunduk kepadanya, dan ketika Allah ingin menghendaki suatu perkara tinggal mengatakan kun, maka akan terjadi. Lalu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala pantas memiliki anak? Ya, sudah seperti ini, butuhkah Allah dengan anak? Ya tentu tidak. Beda dengan manusia, sangat butuh anak. Manusia sangat membutuhkan anak. Jika seorang atau suatu pasangan suami istri tidak memiliki anak, hidupnya kurang, hidupnya hampa. Maka ketika suami istri memiliki anak, hidupnya semakin sempurna. Anak ini bisa memberikan manfaat banyak kepada orang tuanya. Hal yang sepele, hal yang sederhana, orang tua membutuhkan sesuatu, anak siap membantu. Nah ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa Allah butuh anak? Ketika Allah berkehendak tinggal mengatakan apa? Kun, fayakun, jadi. Ya. Manusia kalau butuh apa-apa butuh bantuan orang. Dan manusia yang paling bisa membantu orang lain adalah anak kepada orang tuanya. Makanya orang tua butuh anak. Dan ini sama sekali beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bantahan yang sangat telak bagi siapapun yang meyakini dan menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Maka maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka tuduhkan. Baik, sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat 118 dan 119.
Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu berkata, orang-orang yang tidak mengerti itu berkata, laula yukallimuna Allahu, mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami? Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya, atau datang kepada kami yaitu ayat yang menunjukkan kebenarannya. Kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mengucapkan hal yang serupa, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka ini. Ya. Jadi orang-orang yang menginginkan Allah berbicara langsung kepada mereka itu bukan hanya terjadi pada satu generasi, tapi pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Ucapan yang sama persis. Tasyabahat qulubuhum, karena hati-hati mereka itu serupa. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, padahal kami telah jelaskan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang yakin. Ini menunjukkan mereka bukan kaum yang yakin, sekaligus bukan kaum yang berilmu, sehingga mereka bersikukuh ingin agar Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan mereka tanpa perantara nabi dan rasul. Itu yang mereka inginkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu, dan engkau tidak ditanya, an ashabil jahim, tentang penduduk al-jahim, yaitu neraka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak berilmu, sama seperti ucapan sebelumnya, meyakini Allah memiliki anak. Sekarang ganti lagi ucapannya, ingin agar Allah menampakkan diri dan berbicara langsung kepada mereka. Maunya mereka itu adalah ketika Allah ingin memerintahkan mereka dalam suatu urusan, menurunkan syariat, maka kenapa enggak langsung ngomong ke kita? Kenapa kok harus lewat perantara seorang nabi dan rasul? Nah, inilah yang menjadi masalah.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Ai qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim. Yang berkata di sini adalah orang-orang bodoh dari kalangan ahli kitab dan selain mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan alladzina la ya'lamun. Orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui itu sama dengan bodoh. Jadi orang-orang bodoh dari kalangan ahli kitab dan selain mereka. Apa yang mereka katakan? Hal la yukallimuna kama kallamar rusulah. Mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami sebagaimana ia berbicara kepada Rasul? Ya, sebagaimana Allah berbicara kepada utusannya. Dan wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman menetapkan akan hal ini, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung tanpa perantara. Sedangkan nabi-nabi yang lain di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu melalui malaikatnya, melalui Jibril alaihissalam. Ya, meskipun ada momen Allah Subhanahu wa taala diisyaratkan berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di malam Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi SAW dibawa langsung ke atas langit Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak jelas. Karena apa yang Nabi SAW melihat itu adalah cahaya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah yang agung, yaitu salat. Nah, orang-orang ahli kitab inginnya ya seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan kami, mau menurunkan syariatnya kepada kami, kenapa Allah tidak bicara langsung kepada kami? Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya. Kalau tanda-tanda kekuasaan Allah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sudah menjelaskan tanpa diminta. Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya. Hanya saja yang mereka inginkan, perhatikan, yang mereka inginkan ya'nuna ayatil iqtirah. Yang mereka inginkan itu adalah tanda-tanda kekuasaannya yang mereka usulkan. Allati yaktarihunaha bi'uqulihim al-fasidah, yang mereka usulkan kepada Allah dengan akal mereka yang rusak, wa araihim al-kasidah, dan pikiran-pikiran mereka yang menyimpang, allati tajarra'u biha 'alal khaliq, yang merupakan bentuk kelancangan terhadap al-khaliq, terhadap sang pencipta, wastakbaru 'ala rusulihi, dan bentuk kesombongan atas rasul-rasulnya. Ya, jadi mereka menginginkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ditampakkan kepada mereka sesuai dengan usulan mereka. Ya, mereka tidak mau mencukupkan diri dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan, dan itu banyak. Kalau terhadap Bani Israel saja sudah berapa tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan. Diselamatkannya mereka dari Fir'aun dengan dibelahkannya laut
merah. Apa itu bukan tanda kekuasaan Allah? Jelas tanda kekuasaan Allah. Lalu setelah itu mereka disambar halilintar, ya. Kemudian apa? Dihidupkan kembali. Kemudian mereka diberi manna dan salwa. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas mereka saksikan. Tapi bukan itu yang mereka mau. Mereka mau tanda kekuasaan sesuai dengan pesanan mereka. Apa contohnya? Di sini akan disebutkan beberapa ayat. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, surat apa ini? Allah berfirman, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini dalam surat Al-Baqarah juga ini ya. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah juga. Ya, ayat yang ke-55 sudah kita pernah baca ini. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini tepatnya setelah taubat mereka diterima Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah patung anak sapi. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan mereka selama berapa malam? 40 malam. Mereka berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah patung anak sapi. Sekembalinya Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertobat kepada Allah dengan cara membunuh diri mereka. Mereka lakukan dengan cara saling bunuh. Maka setelah itu Allah terima tobat mereka. Lalu Nabi Musa menyampaikan pesan Allah kepada mereka dengan membawa lembaran-lembaran kitab Taurat. Nah, saat itulah mereka tidak mau beriman langsung, tidak mau percaya kalau kitab yang dibawa Nabi Musa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu hai Musa hatta narallaha jahrah, hingga kami bisa melihat Allah secara jelas. Nah, ini ya. Jadi mereka ingin tanda kekuasaan Allah itu ditampakkan kepada mereka sesuai dengan usulan mereka. Contoh lagi, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 153. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbara min dhalik. Yang artinya, ahli kitab bertanya kepadamu, ya, ahli kitab bertanya kepadamu atau meminta kepadamu agar engkau menurunkan kepada mereka kitab dari atas langit. Jadi mereka minta agar kitab itu langsung diturunkan kepada mereka dari langit. Entah bagaimana caranya, apakah langsung jatuh di atas kepala mereka, yang penting turun dari langit kepada mereka, tidak melalui perantara Nabi Musa alaihissalam. Maka sungguh mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Nah, jadi mereka ingin atau usul gimana kalau Allah menampakkan kekuasaannya dengan menurunkan kitab kepada kita langsung dari langit. Waqalu, dan juga di antara usulan mereka, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 7 dan 8, Allah berfirman, waqalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq
laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw yakunu lahu jannah. Yang artinya mereka mengatakan, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar? Jadi mereka tidak puas dengan kondisi Rasul yang berupa manusia, makan makanan dan berjalan di pasar. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat yang akan ikut memberi peringatan? Jadi mereka usul agar Rasul itu didampingi oleh seorang malaikat. Ini apa? Usulan mereka agar Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Au yulqa ilaihi kanzun, atau Rasul tersebut diberilah perbendaharaan, harta yang banyak. Au takunu lahu jannah, atau ia memiliki kebun. Jadi sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Mereka ingin mengatur Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mau beriman kepada Allah, tampakkan tanda kekuasaannya seperti yang mereka harapkan dan inginkan. Nah, ini. Demikian pula Allah berfirman, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kamu memancarkan kepada kami dari bumi mata air. Tidak mau beriman sampai Nabi tersebut mampu untuk memancarkan mata air dari dalam bumi. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usulan-usulan yang mereka ajukan kepada Allah agar mereka mau beriman kepadanya. Sehingga kalau usulan mereka ditolak, maka mereka tidak mau beriman. Ya. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak menanggapi permintaan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah lebih memberikan tanda-tanda kekuasaannya meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan bagi orang yang berakal dan memiliki fitrah yang lurus, apa yang Allah tampakkan dari tanda-tanda kekuasaannya itu sudah sangat cukup. Lalu mengapa mereka tidak merasa cukup? Lalu mengapa mereka ingin mengusulkan tanda-tanda kekuasaan lainnya yang ingin mereka lihat? Jawabannya karena mereka sebenarnya tidak mau beriman. Makanya mintanya yang aneh-aneh. Ya, sama seperti manusia yang tidak pernah bersyukur. Manusia tidak pernah bersyukur, minta yang aneh-aneh, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau. Maunya apa? Maunya yang nggak ada. Ya, manusia yang gondokan. Ya, manusia yang apa? Dia gondok. Apa gondok itu bahasa Indonesianya? Motung bahasa Jawa. Nesu juga sama, marah nesu. Ngambek, iya. Orang yang ngambek itu ditawari apa-apa tidak mau, maunya yang aneh-aneh, yang tidak mungkin bisa ditepati. Ya, dan ini banyak terjadi pada anak-anak biasanya. Mintanya yang nggak ada, mintanya yang sulit-sulit. Padahal sebenarnya apa? Mereka tidak mau untuk kita suruh misalkan, tidak mau untuk mengakui kesalahan misalkan.
Nah ini, maka persis perbuatan anak-anak kaum Bani Israel ini. Allah sudah berikan tanda-tanda kekuasaannya yang sangat gamblang. Mereka tidak mau beriman. Mereka maunya kalau tanda-tanda kekuasaan itu sesuai dengan usulan mereka. Maka Allah tidak ladeni. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka itu hanya mencari alasan. Hanya mencari alasan. Kalaupun dituruti, tetap mereka tidak akan beriman dan mereka akan mengusulkan usulan-usulan lain yang mungkin lebih tidak masuk akal. Fahada da'buhum ma'a rusulihim, maka ini kebiasaan mereka terhadap rasul-rasul mereka. Yatlubuna ayatit ta'annud, mereka menuntut tanda-tanda kekuasaan karena keras kepala. Bukan meminta penjelasan, bukan meminta bukti, tapi karena bentuk keras kepala. Ya. La ayatil al-istirsyad, bukan ayat untuk meminta petunjuk, bukan tanda untuk meminta petunjuk. Walam yakun qasduhum tabayyunal haq, karena tujuan maksud mereka itu bukan untuk tabayyun, meminta penjelasan dari suatu kebenaran. Fa innar rusula, karena sesungguhnya para rasul qad ja'u minal ayati bima yu'minu ala mithlihi al-bashar, sungguh mereka telah datang dengan membawa tanda-tanda, bukti-bukti yang dengannya beriman manusia semisal mereka. Cuma karena mereka saja. Orang seperti mereka itu tidak pernah puas, tidak pernah mau beriman. Sedangkan manusia yang lain sangat mudah untuk beriman. Ya. Dan kita jumpai di dalam sirah sejarah kehidupan Nabi SAW, betapa banyak para sahabat yang dengan mudahnya menerima hidayah tanpa kesulitan sama sekali Nabi SAW di dalam menjelaskan. Ya, bahkan dalam satu pertemuan, sekali pertemuan, ya, tidak lama, ada di antara para sahabat yang langsung beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai minta yang aneh-aneh kepada Rasulnya seperti permintaan Bani Israel. Maka manusia yang lain bisa beriman dengan tanda-tanda kekuasaan yang dibawa oleh Rasulnya. Lalu mengapa mereka tidak mau dan menuntut tanda-tanda kekuasaan yang lain? Walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah berfirman, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, dan sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang yakin. Dan ternyata ini permasalahannya, mereka tidak mau meyakini kebenaran yang datang dari Allah. Makanya mereka menolak dengan berbagai alasan, di antaranya meminta tanda-tanda kekuasaan Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Sedangkan orang-orang yang yakin, maka cukup dengan apa yang telah Allah tampakkan, dengan apa yang Rasul bawa. Karena Nabi SAW dan para nabi yang lain tidaklah datang kepada Rasulnya tanpa membawa petunjuk. Karena memang ini dibutuhkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bukan semata-mata agama yang pokoknya harus menerima, ya, tidak boleh bertanya, tidak. Agama Islam agama yang masuk akal, agama yang sangat, yaitu menjunjung akal, agama yang bisa memberikan penjelasan. Kenapa harus beriman? Kenapa harus menyembah Allah? Kenapa harus mengikuti Rasul? Kenapa harus beriman terhadap malaikat? Ada penjelasannya.
Allah tidak memaksakan pokoknya harus beriman pada Rasul tanpa banyak tanya, tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang meminta penjelasan tentang agama ini ada jawabannya semua bagi orang yang mau yakin, bagi orang yang mau beriman, bagi orang yang memiliki akal sehat. Adapun bagi orang-orang yang keras kepala, yang tidak mau beriman dan sama sekali tidak yakin dengan kebenaran datang dari Allah, maka ayat berapapun tidak akan berguna. Makanya Allah tidak tanggapi. Allah tidak tanggapi permintaan-permintaan mereka, apalagi permintaan itu permintaan yang tidak masuk akal. Allah sudah memilih seorang nabi sebagai utusan, mereka mintanya malaikat. Dan yakin kalau sekiranya diutus kepada mereka malaikat, mereka akan meminta, kenapa kok yang diutus kepada kami bukan dari bangsa kami sendiri? Ya gak akan ada habisnya. Ya, pasti akan ada terusannya, karena memang mereka bukan kaum yang yakin. Taib. Fakullu muqinin, maka setiap orang yang yakin, qad arafa min ayatillahil bahirah, sungguh ia telah mengetahui dari ayat-ayat Allah yang gamblang, wa barahinihi dhahirah, dan bukti-bukti yang jelas, ma hasala lahu bihil yaqin, yang bisa menghasilkan keyakinan, wa dafa'anhu kullu syakkin wa raib, dan bisa menghilangkan setiap keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman itu mudah diberikan tanda yang sangat jelas, sudah cukup baginya untuk beriman. Ya, sudah cukup baginya untuk beriman. Di antara kisah yang cukup menarik, seorang yang masih berada di atas fitrah yang lurus, itu dengan membaca satu ayat atau mendengar satu ayat di dalam Al-Quran, hatinya tiba-tiba serasa terbang. Ayat yang dimaksud ada dalam surat Tur, ketika Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dan seterusnya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka manusia itu diciptakan tanpa sesuatu, atau diri mereka sendirilah yang menciptakan diri mereka, atau mereka sendirilah yang menciptakan diri mereka, dan seterusnya. Yang intinya ayat-ayat ini menunjukkan tentang bagaimana manusia itu diajak berpikir, kamu ini ada di bumi, bagaimana caranya? Apakah ada tanpa pencipta tiba-tiba ada, atau menciptakan diri sendiri? Maka ada salah seorang sahabat yang mendengar ayat ini lalu diamati dengan seksama, dicermati, lalu dia mengatakan, kada an yatira qalbi wa dzalika awwalu ma waqa'a fi qalbil iman. Hampir saja hatiku terasa terbang. Ya, dan itulah pertama kalinya iman merasuk di dalam hatiku. Karena dia berpikir, iya, kita ini ada. Apakah tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar dari bumi makhluk yang namanya manusia lalu beranak pinak, atau kita menciptakan diri sendiri? Dua-duanya mustahil. Dua-duanya mustahil. Pasti ada yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jadi disuruh berpikir tentang dirinya dulu nih. Dirinya yang kecil ini tiba-tiba ada atau bisa menciptakan diri sendiri? Enggak mungkin saya tiba-tiba ada. Pasti ada pendahulunya, pasti ada penciptanya. Lalu ternyata Allah mengatakan langit dan bumi. Wah, lebih besar lagi nih. Enggak mungkin langit dan bumi ini tiba-tiba ada atau mereka menciptakan diri sendiri. Maka ini menunjukkan pasti ada sang penciptanya.
Ya. Dan sang pencipta itu sudah pasti Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang yang memiliki fitrah yang lurus, mudah akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Beda dengan orang-orang Bani Israel. Ya, orang tadi tidak mendapatkan manna salwa, tidak melihat orang yang bisa mati, orang yang mati kemudian dihidupkan lagi, kemudian tidak melihat lautan dibelah, hanya mendengarkan ayat Allah dalam surat At-Tur. Itu sudah cukup untuk menjadikan dirinya beriman. Nah, Bani Israel sudah melihat begitu banyak tanda-tanda, tapi mereka tidak melihat karena mata mereka buta dari melihat kebenaran. Ya. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang yakin, maka dia akan sadar tanda-tanda Allah itu sudah cukup jelas. Tinggal dia mau beriman atau tidak. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma dzakara ta'ala ba'da ayatin mujazatin mukhtasaratin jami'atin lil ayati dalati ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sebagian ayat yang singkat, ringkas dan komplit, mencakup ayat-ayat yang menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasihhati ma jaa bihi, dan kesahihan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah mengutus wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan jawaban atas permintaan aneh-aneh dari Bani Israel. Dan kalau kita perhatikan konteks ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka bisa juga yang dimaksud Bani Israel adalah orang-orang Yahudi di kala itu. Kenapa mereka bersikukuh tidak mau beriman dan mereka meminta yaitu hal yang aneh-aneh tadi? Maka Allah jawab, sudah kami cukupkan dengan mengutusmu wahai Muhammad. Fahada mustamilun 'alal ayati allati jaa biha. Maka ini mencakup ayat-ayat yang dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang. Ya. Jadi ayat-ayat yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tarji'u ila thalathati umur. Dan ini kembali kepada 3 perkara. Jadi ayat ini berporos pada 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, fi nafsi irsalihi. Ayat ini membahas tentang kerasulannya, yaitu pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Watsani, yang kedua, fi siratihi wa hadyihi wa dallihi. Ayat ini berporos pada sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau dan bimbingan beliau. Wa tsalits, dan yang ketiga, fi ma'rifati ma jaa bihi, untuk mengenal apa yang beliau bawa minal Qur'ani was sunnah, berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ayat ini mengandung 3 poros pembahasan tentang pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul,
lalu tentang kehidupan beliau, petunjuk beliau, dan yang ketiga tentang apa yang beliau bawa, mengenal apa yang beliau bawa. Fal awwalu watsani, maka yang pertama dan kedua, qad dakhala fi qaulih, ini masuk di dalam firman Allah, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu. Ya, kami mengutusmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah. Bukan hanya orang-orang yang ngaku sebagai nabi dan rasul. Karena ternyata di zaman Nabi SAW sendiri ada pengaku nabi dan rasul. Siapa namanya? Siapa di zaman Nabi yang mengaku menjadi nabi? Gak ada yang tahu namanya? Musailamah. Gelarnya apa gelarnya? Al-Kadzab. Al-Kadzab itu sang pendusta. Maka Nabi SAW sah, pengangkatannya sebagai Rasul sah, memang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula apa? Sejarah beliau jelas, kehidupan beliau jelas, ya, petunjuk beliau jelas. Allah mengatakan arsalnaka, kami mengutusmu, kamu wahai Muhammad, yang sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy, yang sudah dikenal oleh masyarakat di sekitarmu, bahwa engkau adalah seorang yang jujur, terpercaya, seorang yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur. Watsalitsu, sedangkan yang ketiga, poros yang ketiga tentang mengenal apa yang dibawa oleh beliau berupa Quran dan Sunnah, dakhala fi qawlihi, ini masuk di dalam firman Allah, bil haq, dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus Muhammad dengan kebenaran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh beliau itu adalah al-haq. Wa bayanul amril awal, dan penjelasan perkara yang pertama, wa huwa nafsu irsalihi, yaitu pengutusan beliau, annahu qad ulima halatu ahlil ard, ya, bahwasanya telah diketahui keadaan manusia, penduduk bumi, qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kanu alaihi min ibadatil asnam, itu apa yang mereka lakukan berupa penyembahan terhadap berhala, wan niran, api, wasulban, salib, wa tabdilihim lil adyan, dan mereka merubah-rubah agama. Ya. Jadi kondisi masyarakat itu memang menuntut harus ada seseorang yang memberikan mereka petunjuk. Jadi memang sudah saatnya Allah mengutus Nabi dan Rasul, karena kondisi masyarakat yang sudah sangat parah, ya, yang sudah berada di masa-masa jahiliyah. Ada di antara mereka menyembah berhala, orang-orang musyrik Quraisy. Ada yang menyembah api, orang-orang apa? Majusi. Ada yang menyembah salib, orang-orang Nasara. Ya, Nasara yang masih lurus, yang di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam, tidak menyembah salib. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang Nasara menyimpang. Mereka menyembah apa? Salib. Demikian pula mereka merubah-rubah agama, hatta kanu fi zulmatin minal kufri, hingga mereka pun berada di kegelapan kekufuran. Nah, kondisi semacam ini menuntut harus diutusnya seorang rasul. Qad ammatuhum wa syamalathum,
sungguh kekufuran itu telah menguasai dan merasuki mereka, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab, qad inqaradu qubailal bi'tsah, yang nanti pada akhirnya mereka sudah punah di detik-detik akhir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sisa-sisa ahli kitab itu mereka sudah hampir punah. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hampir dikatakan sudah tidak ada. Maka menuntut untuk diutus seorang rasul. Jadi ini hal yang pas, momen yang pas. Qad a'lama atau qad ulima, dan sungguh telah diketahui annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu suda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu tersia-siakan. Walam yatrukhum hamalan, dan Allah tidak akan meninggalkan mereka berjalan sendiri. Li'annahu hakimun alim, karena Allah Maha bijaksana, Maha mengetahui. Qadirun rahim, Maha kuasa dan Maha menyayangi. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi ibadati atau bi ibadihi, maka di antara hikmah Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, an arsala ilaihim hadzal rasulal azim, yaitu Allah mengutus kepada mereka rasul yang agung ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi ibadatir rahman, yang akan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Ar-Rahman wahdahu la syarikalah, Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Famujarradu risalatihi, perhatikan, fabimujarradi risalatihi, maka dengan sekedar mengutus rasul, ya'riful aqilu sidqahu, seharusnya orang yang berakal itu mengetahui kejujuran beliau. Ya, bimujarradi risalatihi, dengan sekedar Nabi itu mengemban risalah, seorang yang bernama Muhammad ini mengemban risalah, harusnya orang yang berakal itu cukup untuk mengetahui kejujurannya. Wa huwa ayatun kabiratun, dan itu adalah tanda kekuasaan Allah yang besar, ala annahu rasulullah, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan kalau kita sekali lagi melihat sejarah kehidupan Nabi SAW, sebenarnya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan beliau benar seorang Nabi dan Rasul. Di antara tanda yang jelas, beliau itu dikenal sebagai seorang yang ummi. Apa itu? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Berarti beliau tidak bisa mendapatkan referensi apapun tentang masalah ketuhanan, tentang masalah kenabian, tentang masalah kitab, tentang kisah-kisah kaum terdahulu. Buta, kecuali ada yang memberitahu. Sedangkan beliau hidup di padang pasir tandus yang asing dari berbagai macam informasi dunia luar. Nabi SAW bukan bagian ahli kitab. Kalau beliau termasuk umat ahli kitab, maka bicara tentang kenabian, kerasulan, kisah terdahulu tentang Allah, ya mungkin bisa diterima, punya kitab. Tapi masalahnya Nabi bukan ahli kitab, orang yang ummi. Kok tiba-tiba datang membawa pembahasan yang besar? Tahu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tahu tentang Baitullah Ka'bah, tahu tentang kejadian-kejadian umat terdahulu,
Ini mustahil diketahui oleh manusia yang ummi kalau bukan mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi ini sudah merupakan tanda yang jelas ini bagi orang yang mau yakin, tentu saja. Ya gimana orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca tulis tapi tahu perkara besar. Dan itu benar. Dan sudah dibuktikan. Mau tidak mau ini nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsani, adapun yang kedua, tentang apa tadi yang kedua? Yaitu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah, maka barang siapa yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sempurna, wa arafa siratahu wa hadiyahu qabla al-bi'tsah, mengenal kehidupan dan petunjuk beliau sebelum diutusnya beliau, wa nusyu'ahu ala akmalil khisal, dan bagaimana pertumbuhan beliau di atas kesempurnaan perangai. Thumma min ba'di dzalik, kemudian setelah itu, qad istadat makarimuhu wa akhlaquhu al-'azimah al-bahirah lin-nadhirin, semakin bertambah kemuliaan akhlak beliau yang agung, yang jelas bagi orang-orang yang melihatnya. Faman arafaha, maka siapa yang mengenal beliau, wa sabara ahwalahu, dan mengecek kondisi beliau, arafa annaha la takunu illa akhlaqal anbiya al-kamilin, maka ia pasti akan mengetahui apa yang ada pada diri beliau itu tidak lain merupakan akhlak para nabi yang sempurna. Ya. Jadi yang pertama, memastikan kalau beliau itu utusan Allah sudah terpenuhi dengan bukti-bukti yang jelas. Yang kedua, kondisi beliau juga mendukung. Beliau berakhlak mulia sebelum diutus, terlebih setelah diutus semakin sempurna. Ya, beliau bukan orang yang pemarah. Beliau dicaci tetap sabar, gak mudah emosi, tetap menyampaikan kebenaran meskipun dicela. Ini akhlaknya para nabi. Ya. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-awsafa akbara dalilin ala ma'rifati ashabiha wa sidqihim wa kadhibihim. Karena Allah Ta'ala menjadikan sifat-sifat itu sebagai dalil terbesar untuk mengenal siapa pemiliknya, jujur atau dusta enggak orang ini. Artinya apa? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengutus seorang nabi, tetapi ternyata backgroundnya ini akhlaknya buruk, maka sudah nggak akan ada yang mau beriman. Sudah jatuh nabi itu. Maka Allah menjadikan sifat-sifat kenabian ini ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pendukung untuk membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ketiga. Ya. Wa amma tsalitsu, dan yang ketiga, fahuwa ma'rifatu ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal apa yang beliau bawa minasyar'il azim, berupa syariat yang agung, wal Qur'anil karim, Al-Qur'an yang mulia, al-mustamili 'alal ikhbaratis shadiqah, yang mencakup kabar-kabar yang terpercaya, berita-berita yang terpercaya, yaitu pada zaman-zaman terdahulu maupun berita yang akan datang. Wal awamiril hasanah, perintah-perintah yang baik, memerintahkan untuk salat, memerintahkan untuk zakat, memerintahkan untuk birrul walidain, memerintahkan untuk menyambung silaturahim, memerintahkan untuk jujur, memerintahkan untuk sabar. Ini semua perintah-perintah kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wan nahyi an kulli qabih, dan juga mengandung larangan dari setiap perbuatan yang buruk. Larangan untuk berbuat syirik, larangan untuk mencuri, larangan untuk berzina,
larangan untuk menghardik anak yatim, larangan untuk memutus silaturahim, larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Wal mu'jizatil bahirah, dan mukjizat-mukjizat yang jelas. Fajami'ul ayati, maka seluruh ayat-ayat ini tadkhulu fi hadhihi thalatha, masuk di dalam ketiga poros ini. Ya. Jadi ayat yang dimaksud yaitu apa? Ayat yang ke-119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya, jadi Allah mempersiapkan Nabi itu dengan sangat sempurna. Ya, momennya pas. Apa itu? Ketika manusia berada di dalam kegelapan, kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan, penyembahan terhadap selain Allah. Ya, jadi momennya pas, Allah akan mengutus seorang rasul. Karena Allah itu maha bijaksana, enggak mungkin membiarkan umatnya sesat, enggak mungkin membiarkan umatnya mencari petunjuk sendiri. Maka mau tidak mau Allah harus mengutus seorang rasul. Dan rasul yang dipilih juga pas, manusia terbaik yang pernah hidup bersama mereka. Ya, yang jujur, amanah, terpercaya, yang sempurna. Dan yang ketiga, yang dibawa juga terbukti benarnya Al-Quranul Karim. Isinya apa isinya? Perintah kebaikan, kabar-kabar terpercaya, larangan dari keburukan. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bagi orang untuk tidak beriman, kecuali orang-orang yang tidak menggunakan akalnya atau orang-orang yang memang keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Sudah cukup puja Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi dan Rasul, tidak perlu bukti-bukti yang lain. Ya, sudah sempurna. Tinggal apakah orang tersebut dapat hidayah atau tidak. Dan yang terakhir, qauluhu, firman Allah, basyiran ay liman ata'aka bis sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, ini akhir yang sangat manis dari ayat ini, jamaah. Allah sudah mengutus nabinya, sudah memberikan manusia petunjuk, sekarang kembali kepada kalian sendiri. Nabi akan memberikan kabar gembira bagi siapa yang mau mentaati wahai Muhammad. Dengan apa? Kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Di dunia hidupnya tenang, di akhirat mendapatkan surga. Wa nadhiran, dan juga beliau sebagai pemberi peringatan. Liman asaka, bagi orang yang durhaka kepadamu, yang tidak mau mempercayaimu. Peringatan apa? Bisyaqawati wal halaki, dengan kesempitan hidup, kesengsaraan hidup, dan kebinasaan hidup. Ad-dunyawi wal ukhrawi, baik kesengsaraan hidup dunia maupun kesengsaraan hidup di akhirat. Ya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris permintaan mereka yang aneh-aneh, ingin untuk agar Allah datang kepada mereka berbicara sendiri dan lain sebagainya. Tidak, sudah cukup. Dan yang terakhir, wala tus'alu an ashabil jahim, engkau wahai Muhammad tidak ditanya tentang penghuni neraka, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta mas'ulan anhum, engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Innama alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan. Wa alainal hisab, dan kamilah Allah yang akan menghisabnya. Ya, jadi ini bukan menjadi beban Nabi SAW kalau umatnya tidak mau taat. Cukup beliau menyampaikan, selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin,
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, ayat berikutnya. Kita cukupkan kajian kita, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.